Gue ngedenger nih si Babe masih udang lagi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mereka sedang baca itu tuh nggak berhenti. Nah, sepanjang gua tidur itu gua denger suara yang kayak gitu. Cuman gua pikir suara air tadinya gitu kan. Soalnya kan suaranya kan kedengerannya kayak gitu kan. Mereka sedang baca ayat kursi. Gua nggak ngerti kenapa. Begitu gua bangun, gua perhatiin nih. Bocah ngapain pada baca ayat kursi? Gua pikir abis makan pada tidur gitu kan. Nggak tahu ya pas gua bangun mereka pada bangun. Langsung repa-repa nyalain senter kan. Gua bilang, "Lu pada nggak tidur?" Gua bilang gitu. "Kagak, Bang." "Kenapa?" "Aduh bang, turun yuk," katanya gitu kan. "Pala lu peang turun, orang hujan deras," gue bilang kayak gitu kan. Ya udah, akhirnya mereka nurutin gue tuh. Gue keluar kan, ya udah gue mau kencing nih, ini posisinya hujan kan. Gue mau kencing nih, ada yang mau ikut nggak? Gue selalu bawa payung dulu. Gue selalu bawa payung. Jadi gue keluar, gue tanya anak-anak nggak ada yang mau ikut. Ya udah gue keluar pakai payung, gue kencing. Pas gue sendirian kencing pakai payung, gue baru tahu kenapa anak-anak pada membaca ayat kursi. Ternyata ada merinding gue anjir. Ternyata percis di samping kali ya, di samping tenda gue, karena kan deket banget sama aliran kali itu, yang tempat buka tendanya. Masih ada nggak sih? Masih ya. Itu kan nempel sama aliran kali kecil ya. Begitu gue nengok ke aliran kali ya, di samping tenda gue, tahu nggak di situ ada bangkai orang. Cuman bukan orang bener gitu. Jadi bangke semacam kayak orang udah mati tapi bengkak posisinya. Nah, itu percis di samping tenda gua. Gua kan di depan ya, gua mau diri susah nih. Pokoknya gua lagi diri kan, gua kan ngebelakangin tuh makhluk kan. Gua lagi kencing. Begitu gua nengok ya berantakan kencing gua, langsung kemana-mana beleberan. Gua kaget. Astagfirullahaladzim. Gua itu rasanya nggak bisa gerakan bro. Percis belakang gua itu nggak jauh, cuma 2 meteran. Gua langsung gue ganti aja yang tadinya gue tanya lu ngapain pada ayat kursi, gue lagi kencing aja sampai baca ayat kursi itu gue jangan pikir gue tuh orang yang pemberani, enggak, salah, enggak. Gue hanya mampu mengendalikan rasa takut gue setelah rasa takut itu datang betul-betul ngerjain kita gitu. Gue berusaha keras kendalikan rasa takut, pada akhirnya gue jadi berani gitu. Jadi jangan dipikir wah ini orang, enggak, gue manusia normal. Takut itu fitrah. Jadi di saat gue ngeliat kayak gitu, gue kencing gue berantakan kemana-mana. Tapi gue langsung baca ayat kursi kan, lucu gitu. gue nggak bisa gerak tuh, gue diem aja. Nah Babe sama Udang yang ketakutan ya, karena gue nggak masuk ke dalam tenda itu sekitar setengah jam gue diem kepaku di situ kan, mereka keluar kan bawa senter. Nah untungnya mereka nggak lihat, langsung megang gue kan. "Bang, lu kenapa diem aja gitu?" Astagfirullahaladzim, gue jadi kayak orang bengong. Gue tuh bener-bener gak berani nengok ke belakang kan. Gue bilang astagfirullahaladzim, lu kagak masuk bang hujan-hujanan. "Iya nih, gue kagak ngerti," gue bilang gitu. Akhirnya gue masuk ke dalam. Gue gantian ditanya, "Lu kenapa bang?" Gue bilang kagak, gue gitu kan, gantian. "Udah bang, ngomong aja gitu." "Ya udah ya, lu pada siap denger ya?" "Oke," gue bilang. "Udah sekarang nyalain dulu ini parafin," gue bilang gitu, "bakar dulu parafin." "Be, lu buat spiritus nggak?" "Bawa gue nge spiritus." "Kaleng kecilnya buat bakar spiritus?" "Ya udah, spiritusnya sini," gue bilang gitu kan. "Garam mana garam?" Gue bilang kayak gitu kan. Garam gue pegang dulu. "Ya udah sekarang pegang dulu nih, masing-masing orang nih ngegenggam garam dulu satu." Udah genggam, ya udah. "Sekarang campurin ke tanah," gue bilang kayak gitu kan, campurin ke tanah. Terus kita tayamum tuh dengan tanah, padahal ada air. Cuman nggak ngerti kenapa waktu itu hati gue mengatakan tayamum pakai garam gitu kan. Jadi setelah kita campurin ke tanah yang rada basah itu, garamnya sama tanah, kita buat tayamum tuh, belepotan lumpur. Ini juga belepotan lumpur gitu. Tapi nggak tahu kenapa gue lakukan itu. Setelah itu gue minta garamnya, gue campurin spiritus, gue sundut, ya, gue pegang pakai bahan, gue taruh di pinggiran kali. Nah itu kan spiritus sama garam kalau dibakar kan beletak-beletak gitu kan, beletak. Nah terus langsung bau bah, mantap lah. Itu bau bangke. Datang itu makhluk. Maaf ya, bener-bener nyengat banget baunya. Ya, itu baunya nyengat. Gue, Babe, Udang muntah-muntah langsung. Begitu kita bakarin spiritus, muntah-muntah nggak karu-karuan. Ada mungkin setengah jam gue bertiga tuh muntah-muntah di situ.
Terus seperti apa namanya, setelah kita ngalamin kayak gitu, ini gue bertiga sama penglihatannya, visinya, bahwa kita ngelihat ada orang dipacul. Jadi ada orang dipacul, ya. Ini ketika kita ngelihat ke ini ya, ke atas bukit sebelah kanan itu kayak ada orang dipacul di situ, plak gitu kan. Terus dia jatuh gelinding ke arah kali itu dan dia ngambang. Mayatnya mentok di situ. Itu gue ngeliat kayak gitu, itu baunya sampai sekarang. Ini mungkin tadi datang ya, gue nggak tahu lu pada merinding apa enggak. Kayaknya datang baunya langsung masuk, soalnya baunya tuh. Itu bener-bener nauzubillah min dzalik tuh baunya. Nah begitu kita lihat kejadian itu, baru bau bangkainya hilang. Bau bangkainya hilang dan kita langsung masuk lagi ke dalam tenda buru-buru semua. Langsung kita diem-dieman tuh, duduk diem-dieman, berdiri saling saling baca-bacaan kita kan. Udah nggak tahu udah berapa menitnya tuh, kita mungkin sekitar 1 jam kita baca-bacaan ayat kursi aja. Gua sambil selawat terus baca-bacaan ayat kursi. Tiba-tiba di luar kedengeran suara cewek kan. Lah, gua bocet dengar suara, waduh, gue bilang, aduh baru tadi bangke, gue bilang gitu kan. Itu abis kita selesai baca-bacaan tadi kan, tiba-tiba kedengeran suara cewek, renyah banget, pakai bahasa Jawa cuman. Gue nggak tahu ngomongnya apa, pokoknya kedengeran suara cewek. Terus, nah makin deket, tiba-tiba kan kita bikin bivak ya, bivak. Jadi tenda, kita selalu bikin bivak di depan tenda itu untuk biasa lah, untuk dapur, untuk naruh macam-macam. Tiba-tiba itu kan di luar udah kita gue taruh lampu badai. Mungkin kalau yang nggak tahu lampu badai, gue kasih tau ya, lampu itu semprong itu kan di luar kan kita taruh lampu badai. Nah bayangan lampu badai itu kan tembus ke tenda ya. Tenda seberapa tebalnya sih? Nah ketika tegang-tegang kayak gitu, itu kayak ada bayangan cewek masuk terus bilang, mas, astagfirullahaladzim.